Good morning, students. In this video, we will learn about the word problems. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai soal cerita, perkalian, dan pembagian pecahan. Nah, karena materi ini lumayan susah, jadi perhatikan baik-baik ya. Kita mulai contoh pertama. Mrs. Imran ate 3/8 of a pie. The remainder was shared equally among her 4 children. What fraction of the pie did each child get? Nah, Nyonya Imran memakan 3/8 dari sebuah kue pie. Sisanya dibagi sama besar kepada 4 orang anaknya. Pertanyaannya, berapa bagian dari kue pie yang diterima oleh setiap anaknya? Oke, pertama kita misalkan dulu seperti ini. Nah, di sini saya gambar satu kue pie. Oke, kita misalkan lingkaran ini adalah kue pie-nya. Oke, nah kita bagi kue pie ini menjadi 8 bagian. Oke, kemudian ingat di soal tadi dikatakan bahwasannya Nyonya Imran memakan 3/8 dari kue pie-nya tersebut. Berarti kita misalkan dia makan ini 1, 2, 3. Jadi 3 bagian ini dimakan oleh Nyonya Imran. Nah, sisanya atau the remainder, sisanya dibagikan kepada 4 orang anaknya. Nah, kita lihat Nyonya Imran sudah memakan 3 bagian. Berarti sisanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Artinya remainder atau sisanya itu masih ada 5/8 bagian kue pie. Oke, nah ini kalau misalnya kita menggunakan gambar, bisa langsung terlihat ada berapa sisanya. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan gambar seperti ini, apakah bisa menghitung sisa kue pie-nya? Jawabannya bisa. Jadi cara lain yang kalian bisa gunakan, kita buat seperti ini. Remainder sama dengan 1 dikurang 3/8. Atau 1 kue pie dikurang 3/8 kue pie yang dimakan Nyonya Imran. Maka kita kurangkan 1, kita bisa tulis menjadi 8/8. Kemudian kurang 3/8. Karena penyebutnya sudah sama, boleh langsung dikurangkan. Maka remainder sama dengan 8 kurang 3, yaitu 5/8. Nah, kalian lihat di sini jawabannya sama. Oke, jadi cara ini bisa juga kalian gunakan kalau misalnya kalian tidak ingin menggunakan gambar. Jawaban kita belum selesai sampai di sini. Ingat, yang ditanya adalah berapa bagian dari kue pie yang diterima setiap anak. Nah, 5/8 ini katanya akan dibagikan kepada 4 orang anaknya. Oke, maka kita buat each child got 5/8 dibagi 4. Oke, maka kita kerjakan seperti biasa. 5/8 bagi 4 kita tulis menjadi kali 1/4. Jangan lupa dibalik. Lalu kita kalikan seperti biasa. 5 dikali 1 hasilnya 5, per 8 kali 4 hasilnya 32. Maka, so each child get 5/32 of the pie. Maka setiap anak mendapatkan 5/32 dari pie tersebut. Inilah jawaban akhirnya. Oke, kita lanjut contoh kedua. 3/4 of a container is filled with water to a volume of 33 liter. 3/4 dari sebuah kontainer diisi dengan air sampai volume 33 liter. Find the volume of water in the container when full. Carilah berapa volume air di dalam kontainer tersebut apabila diisi penuh. Oke, langkah pertama yang kita lakukan, pertama kita gambar dulu kotak seperti ini. Nah, jadi kotak ini akan melambangkan kontainer tersebut. Oke, jadi kotak ini adalah kontainernya. Nah, inilah kontainernya kalau misalnya dia diisi penuh. Nah, kemudian diberitahu lagi
3/4 dari kontainer tersebut diisi dengan air dengan volume 33 liter. Maka kita bagi dulu kotak ini menjadi 4. Nah, kemudian inilah 3 bagian yang diisi air tersebut. 3 bagian ini besarnya 33 liter. Inilah 3/4 bagian dari kontainernya yang diisi dengan air. Besarnya 33 liter. Oke, sampai di sini masih bisa. Kita lanjut. Nah, jadi artinya di sini 3 unit atau 3 kotak ini besarnya adalah 33 liter. Oke, kalau misalnya 3 unit atau 3 kotak ini besarnya 33 liter, maka 1 unit besarnya berapa? 1 unit maka besarnya sama dengan 33 liter dibagi 3. Oke, maka 1 unit itu besarnya adalah 11 liter. Maka ini 1 unit ini 11 liter, ini 11 liter, ini 11 liter, ini juga 11 liter. Nah, kalau kalian jumlahkan, ini 1, 2, 3. 11 tambah 11 tambah 11, maka kalian dapatkan 33 liter. Berarti sudah benar. Maka satu kotak ini isinya 11 liter. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya penuh, isinya berapa liter? Nah, ingat, kalau kita penuh itu artinya diisi 4 kotak atau 4 unit. Nah, kalau 1 unit itu besarnya 11 liter, maka kalau 4 unit besarnya sama dengan 4 dikali 11 liter. Oke, maka 4 unit itu sama dengan 44 liter. Maka kalau misalnya kontainer tersebut diisi sampai penuh, volumenya adalah 44 liter. Atau volume of water in the container when full is 44 liter. Oke, bisa semuanya? Kita coba contoh ketiga. Mr. Osman had some oranges. He sold 4/10 of them and had 300 left. Pak Osman memiliki beberapa jeruk. Nah, katanya dia menjual 4/10 jeruknya tersebut, kemudian dia memiliki sisa 300 jeruk. How many oranges did he have at first? Ada berapa jeruk yang dia miliki awalnya? Sama seperti yang tadi, pertama kita gambar dulu kotak seperti ini. Inilah pemisalan dari total jeruk yang dimiliki oleh Tuan Osman. Jadi kalau misalnya Tuan Osman memiliki semua jeruknya, inilah pemisalannya, satu kotak penuh ini. Kemudian kotak ini kita bagi menjadi 10. Oke, kita bagi menjadi 10. Nah, katanya Tuan Osman menjual 4/10 dari jeruknya. Artinya 4 bagian inilah yang dijual. Ada 1, 2, 3, 4. Inilah 4 bagian, 4/10 bagian dari jeruk yang dijual Tuan Osman. Nah, berarti bagian yang tidak diarsir ini, inilah namanya sisanya yang tidak dijual. 4 yang dijual, sisanya adalah yang ini. Nah, kita hitung sisanya ada berapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya sisanya ini ada 6 bagian. Oke, nah sudah kita tahu bahwasannya sisa jeruknya itu adalah 300. Berarti 6 bagian ini sama dengan 300. Oke, saya tulis berarti 6 unit sama dengan 300 oranges. Oke, 6 unit ini besarnya 300 oranges. Nah, kalau 6 besarnya 300, berarti 1 unit besarnya berapa? 1 unit berarti besarnya 300 dibagi 6. Maka kita dapatkan 1 unit besarnya 50 oranges. Itu 300 dibagi 6 hasilnya 50. Oke, nah sekarang karena kita sudah tahu besar 1 unit itu 50 oranges, kita balik ke pertanyaannya. Pertanyaannya, how many oranges did he have at first? Atau berapa sih jumlah jeruk
yang dimiliki Tuan Osman awalnya. Oke, maka artinya itu sama dengan ditanya semuanya ini. Berapa sih jeruknya Pak Osman? Nah, totalnya di sini ada 10 unit. Artinya, kalau misalnya 1 unit itu 50 oranges, maka 10 unit itu sama dengan 10 dikali 50 oranges. Maka 10 unit itu sama dengan 500 oranges. Nah, sudah kita dapat, berarti Pak Osman awal-awalnya memiliki 500 jeruk. Oke, mengerti semuanya? Kita lanjut contoh berikutnya. During a weekend, 7,200 tourists visited the Siantar Zoology Garden. Pada akhir pekan, terdapat 7.200 turis yang mengunjungi Taman Hewan Siantar. 7/12 of the tourists were children, and the rest were adults. 7/12 dari turis tersebut isinya adalah anak-anak, dan sisanya adalah orang dewasa. Pertanyaannya, how many adults were there in the zoo? Ada berapa orang dewasa di taman hewan tersebut? Oke, ingat langkah pertama. Kita gambarkan dulu kotak seperti ini. Kotak ini adalah melambangkan semua orang yang mengunjungi Taman Hewan Siantar. Oke, kemudian kita bagi kotak ini menjadi 12 bagian. Kemudian kita lihat di sini katanya 7/12 dari turis tersebut adalah anak-anak. Maka saya arsir 7 bagian ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 bagian ini adalah anak-anak. Kemudian kita lihat lagi, and the rest were adults. Sisanya adalah orang dewasa. Maka yang tidak arsir ini, inilah orang dewasa. Nah, yang orang dewasa ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang anak-anak ada 7, yang orang dewasa ada 5. Oke, kita lihat. Di sini katanya total turisnya itu ada 7.200 orang. Artinya, kalau semua kotak ini diisi penuh, orangnya itu 7.200 turis. Berarti kita hitung semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Artinya, kalau misalnya 12 unit, itu adalah 7.200 orang. Nah, kalau 12 unit itu 7.200 orang, 1 unit itu berapa? 1 unit itu berarti sama dengan 7.200 dibagi 12. Oke, maka kita dapat 1 unit itu adalah 600 orang atau 600 people. Nah, kita lihat pertanyaannya. How many adults were there in the zoo? Ditanya ada berapa orang dewasa di kebun binatang. Nah, kalau kita ingat lagi tadi, orang dewasa ada berapa unit? Orang dewasa ada 5 unit. Berarti kalau 1 unit itu 600 orang, maka 5 unit itu sama dengan 5 dikali 600. Maka kita kalikan, mendapat adultnya itu ada 3.000 orang. 5 kali 600, 3.000. So, there are 3,000 adults in the zoo. Nah, jadi ada 3.000 orang dewasa di taman hewan tersebut. Kita lanjut contoh terakhir. Melissa gave 2/5 of her stickers to her sister. Melissa memberikan 2/5 dari stikernya kepada saudara perempuannya. 1/9 to her best friend and divided the rest equally among her 4 brothers. Kemudian dia memberikan lagi 1/9 stikernya kepada teman baiknya, dan sisanya dibagi kepada 4 orang saudara laki-lakinya. If she had 180 stickers at first, how many stickers did each brother get?
jika dia memiliki 180 stiker pada awalnya, berapa banyak stiker yang diterima oleh setiap saudara laki-lakinya? Oke, nah kita coba pelan-pelan. Pertama kita mulai. Katanya Melissa memiliki 180 stiker. Oke, jadi ini adalah jumlah stikernya sebelum dia bagi kepada teman-temannya. Oke, nah ingat, jadi 180 ini jumlah stiker awal yang dimiliki Melissa. Nah kita lanjut. Katanya Melissa memberikan 2/5 stikernya kepada saudara perempuannya. Nah, berapa yang diberikan? Berarti saudara perempuannya mendapatkan 2/5 dikali 180. Oke, 5 sama 180 bisa sama-sama coret. Sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 hasilnya 1. 180 bagi 5 itu hasilnya 36. Oke, maka 2 dikali 36 hasilnya 72 stickers. Berarti saudara perempuannya mendapatkan 72 stickers. Oke, sampai di sana bisa? Nah, kita lanjut. Katanya dia memberikan 1/9 stikernya kepada teman baiknya. Maka best friend-nya itu mendapatkan 1/9 dikali 180. Kita coret 9 dan 180 sama-sama dibagi 9. 9 dibagi 9 1. 180 dibagi 9 itu adalah 20. 1 dikali 20 adalah 20 stickers. Nah, berarti best friend-nya mendapatkan 20 stiker. Oke. Nah, kemudian katanya sisanya dibagi kepada 4 orang saudara laki-lakinya. Nah, sisanya ada berapa? Tinggal berapa stikernya Melissa? Kita kurangkan. Nah, berarti kita dapat sisanya itu 180 dikurang 72 dikurang 20. Berarti kita dapat sisanya 88 stickers. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan sisanya. Cuman kita belum mendapatkan hasil akhirnya. Ingat yang ditanya, how many stickers did each brother get? Nah, jadi satu orang saudara laki-lakinya itu mendapatkan berapa stiker? Oke, maka kita bagi. Sisanya itu ada 88 stiker. 88 ini akan dibagi kepada 4 orang. Maka each brother get 88 stickers divided by 4, atau 88 dibagi 4. Maka setiap saudara laki-lakinya mendapat 22 stiker. So each brother got 22 stickers. Oke, bisa semuanya. Bila masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.